Pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini justru bisa menciptakan lapangan kerja. Undang-undang ini juga bisa mereduksi sejumlah regulasi hingga memperkecil peluang korupsi. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja memperkecil terjadinya pertemuan pengusaha dan pejabat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menilai pasal 174 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur proses izin usaha secara terpadu akan memperpendek dan memperkecil ruang terjadinya pertemuan antara pengusaha dengan pejabat untuk main belakang. Bahlil juga menyoroti kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja yang justru mendesak setiap korporasi besar masuk ke Indonesia, baik asing maupun dalam negeri, untuk menggandeng pengusaha kecil di level daerah. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini justru bisa menciptakan lapangan kerja dan undang-undang ini juga bisa mereduksi sejumlah regulasi hingga memperkecil peluang korupsi. Undang-undang ini terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Nah, ada dua hal. Satu, menyiapkan mereka untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah memudahkan mereka untuk menjadi wira swasta. Jadi salah satu yang menjadi di Kartu Prakerja itu adalah melakukan training, retraining, sehingga membuat mereka bisa berpindah dari pekerjaan semula menjadi pekerjaan baru, atau mereka bisa menjadi wira swasta. Nah, untuk itu maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diberi kemudahan untuk memulai usaha. Jadi untuk usaha menengah dan kecil itu cukup dengan pendaftaran. Kemudian yang kedua, untuk membentuk PT pun bisa PT tunggal dan sifatnya juga bisa secara online. Sehingga dengan pendaftaran orang sudah bisa mengakses kepada keuangan misalnya. Itu pembiayaan super mikro, bahkan ke KUR. Nah, kita melihat dari pengalaman Kartu Prakerja, modal yang 3,4 juta itu bisa dijadikan modal awal untuk membuat kue, untuk membuka coffee shop, warung kopi, kemudian bisa juga untuk menjadi desainer daripada digital. Jadi banyak sukses story yang kami dapatkan dan startnya bisa mulai dari 3,4 juta. Nah, inilah yang ingin didorong oleh Kartu Prakerja. Jadi selain orang bekerja bisa menjadi wira swasta, kalau dia kerjanya di sektor makanan minuman, untuk mendapatkan sertifikasi halal pun pemerintah yang menanggung, jadi artinya gratis. Nah, inilah yang kita dorong. Nah, untuk lapangan kerja itu sendiri tentu terhadap iklim daripada usaha maupun perizinan yang biasanya regulasinya obesitas ataupun hyper-regulated. Nah, ini dilakukan streamlining sehingga tentu ini mengurangi pungli-pungli yang ada, dan tentu undang-undang ini pro anti korupsi dengan penyederhanaan segala regulasi yang ada. Ya, Prof. Romli, baru saja kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Tadi beliau menyampaikan bahwa undang-undang ini bisa memutus mata rantai korupsi di tanah air. Memang ini salah satu poin penting, yaitu korupsi menjadi penyakit di tanah air sehingga orang mau berinvestasi, berpikir ulang, kemudian juga membuka usaha baru atau mengembangkan usaha. Masih banyak praktek-praktek korupsi atau pencari rente atau pemburu rente di tanah air ini. Bagaimana memastikan agar Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa memutus rantai korupsi di tanah air, Prof? Ya, begini ya. Saya sudah mengamati ini dikaitkan dengan strategi kita, pemerintah kita sejak era reformasi memberantas korupsi itu hampir kurang lebih, apalagi dihitung tahun 99 ya. Itu lebih dari 20 tahun sebetulnya ya kalau dilihat. Tapi kan hasilnya yang kita lihat rame-ramenya dihilir ya, nangkep, masukin penjara, ya kan? Iya, betul. Ya, laporan KPK itu luar biasa, 1.400 lebih ya pejabat-pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, plus pejabat Pemda, Pemkot, ya kan? Nah, itu luar biasa. Selama 15 tahun itu terjadi, 2004 sampai 2019.
kok tidak selesai-selesai, undang-undang itu kurang bagaimana itu, tipikor lah, TPP lah ya, disita, dirampas, di OTT ya kan, dipermalukan, tetap saja kan. Nah ini masalah, jadi kita harus berpikir lain, strategi. Jadi saya setuju dengan pemerintahan Jokowi dengan strategi pencegahan, ya makanya saya dukung revisi undang-undang KPK, robahlah, ya biarkan tuh kejaksaan saja yang di depan urusan penindakan. KPK itu lebih komplit, lebih lengkap undang-undangnya. Ada pencegahan, ada penindakan. Ya mulai dari pencegahan. Tapi ini kan nggak cukup KPK sendiri. Semua kementerian lembaga itu harus terlibat, ya kan? Harus paham. Bagaimana caranya kementerian lembaga? Ya harus tahu lah bahwa praktek yang biasanya dulu nih PMO itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu hapuslah ya. Zaman udah berbeda ya, bukan lagi zaman-zaman mau apa bermewah-mewah dengan uang-uang ilegal ya, penghasilan yang tidak betul. Karena rakyat di bawah itu kasihan, uang yang harusnya sampai pada rakyat di bawah terhambat di tengah. Sudah pembangunannya tidak jalan, ekonominya, tapi kantong-kantong oknum-oknum dan mafia itu makin gendut. Ini masalah kita loh. Ya, ini masalah mental ya, krisis mental menurut saya. Oleh karena itu di hulu itu harus perbaiki. Kalau di hulu kita perbaiki, bersih, maka di hilir itu ibaratnya kalau nangguk air, airnya bersih terus. Kalau ini nangguk air, airnya kotor terus, tapi ngalir dari sana kotor gitu. Nah, cara membersihkan yang di hulunya seperti apa, Prof? Nah, itu. Tadi dengan undang-undang inilah ya. Nah, itulah filter yang paling baik ya, sehingga membantu kalau undang-undang ini efektif, diawasi KPK, kejaksaan, masyarakat juga LSM mengawasi dengan baik ya, maka tentunya di hilir akan berkurang. Kalau di hilir berkurang ya kan, maka penjara pun berkurang penghuninya. Karena penjara itu bermasalah juga karena terlalu banyak. Betul. Nah, kalau mau undang-undang ini kalau dimulai bahwa core isunya adalah bagaimana perizinan disederhanakan, bukan artinya disederhanakan tuh dengan gampangnya swasta bisa enak-enak masuk ke sini, tapi ada juga masalah persyaratan, dan persyaratannya sudah saya baca ketat sekali ya dalam segala sektor. Jadi tidak perlu harus khawatir, kita harus percaya niat baik pemerintah, dan saya percaya, saya yakin bahwa ini kalau betul-betul dilaksanakan dengan baik, birokrasinya taat patuh, pengawasan yang ketat, insya Allah kita bisa maju. Ya, Prof, selain peraturan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga pengawasan yang ketat, tadi disebutkan oleh Kepala BKPM bahwa undang-undang ini juga meminimalisir pertemuan antara pengusaha dan juga penguasa, begitu ya, pejabat. Nah, ini sistemnya sebaiknya dibentuk seperti apa, Prof? Begini ya, ini pengalaman saya dulu Dirjen AHU di Kehakiman, membangun sistem online ya kan, mengenai perizinan. Dari biasanya setahun 2 tahun biasa dipermainkan, bisa seminggu, bahkan sekarang mungkin 5 hari 3 hari selesai by online. Jadi kalau gagasan ini jalan, ini habis bisa berjalan kalau sistem online, sistem e-government itu berjalan baik, dan semua sektor juga terbawa dengan sistem ini, insya Allah tidak akan ada lagi pertemuan, tatap muka, mempersulit, macam-macam ya. Saya yakin kalau ini sistem online loh. Tapi sebelumnya kan kita sudah mengenal sistem online single submission atau PTSP begitu, Prof. Ini kan sebenarnya sudah jalan begitu. Tapi apa yang kurang dari sistem ini sehingga harus dikeluarkannya lagi undang-undang yang super power omnibus law ini? Begini, sistem online yang sekarang terjadi di beberapa kementerian itu baru single online system. Yang dimaksud kalau ini omnibus bukan single, multiple online system. Jadi misalnya contoh, kalau di AHU itu sudah diklik pendirian diberi izin, langsung diklik itu langsung terkoneksi ke Departemen Perdagangan, Perindustrian, BKPM, ya kan? Langsung terakhir Percetakan Negara. Harusnya begitu. Jadi pengusaha nggak usah warawiri nunggu lama. Begitu datang langsung terima. Dan tidak ada tatap muka. Itu yang mestinya. Sekarang itu single online system. Seperti penegakan hukum, kejaksaan ke PPATK, KPK itu single online. Baik. Jadi harusnya memang harus didukung dengan multiple online system yang memang terintegrasi. Baik Prof. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita, Prof. Setelah break berikut ini, pemirsa, kami akan segera kembali.